Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI kelas 8 dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas yaitu bab iman kepada Rasul. Akan tetapi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kita akan membahas pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua, tugas para Rasul. Yang ketiga, sifat-sifat para Rasul. Nah, anak-anakku sekalian pasti sudah mengetahui ya, manusia itu diciptakan Allah adalah tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beriman kepadaku. Quran surat Al-Dzariyat ayat 56. Lalu, bagaimanakah cara kita beribadah kepada Allah? Nah, maka Allah menurunkan para nabi dan rasul untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beriman, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Nah, tahukah anak-anak apa perbedaan antara nabi dan rasul? Ya, setiap rasul pastilah nabi, akan tetapi setiap nabi belumlah tentu rasul. Nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Akan tetapi kalau Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi, beriman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimanakah tugas-tugas para Rasul itu? Nah, tugas para Rasul itu yang pertama membawa ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah
bahwa kita beribadah dan memohon hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Yang kedua yaitu sebagai pembawa kabar gembira bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya. Nah, bagi mereka hamba Allah yang taat kepada Allah, menjalankan syariatnya, beribadah hanya kepadanya, maka ia akan mendapatkan pahala serta mendapatkan surga nantinya. Yang ketiga yaitu memberi peringatan bagi manusia yang ingkar, bagi hamba Allah yang ingkar, yang berbuat maksiat, tidak menjalankan syariatnya, maka balasannya adalah siksaan serta neraka yang akan didapatnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sifat-sifat para rasul. Nah, untuk sifat-sifat Rasul ini ada 3 bagian sifat. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, sifat mustahil bagi Rasul. Yang ketiga, yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Nah, untuk sifat wajib bagi Rasul ini ada 4. Yang pertama siddiq, artinya yaitu benar, berkata benar. Nah, tidak bolehlah seorang rasul itu berkata bohong, ya, maka dia akan gugur menjadi seorang rasul. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Seorang rasul sangat harus dapat dipercaya dan harus bisa dipercaya oleh umatnya. Yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya. Jadi ketika ia mendapatkan wahyu dari Allah, maka bolehlah bagi ia untuk menyembunyikannya, maka dia harus menyampaikan kepada umatnya. Yang keempat sifat wajibnya yaitu fatona, cerdas, artinya cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Nah, kemudian ada sifat mustahil bagi Rasul, yaitu kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama yaitu kizib, yang artinya dusta. Mustahil ya bagi Nabi itu berdusta. Ia harus siddiq, harus berkata benar, harus berkata jujur. Kemudian yang kedua khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Jadi ketika wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya, tak ada satupun yang disembunyikan. Semuanya harus disampaikan, ya. Kemudian yang sifat mustahil yang keempat yaitu balada, artinya bodoh. Seorang nabi mustahil bodoh, ya. Kalau bodoh mana bisa menyampaikan atau dipercaya oleh umatnya. Oke. Kemudian sekarang kita membahas sifat jaiz bagi Rasul, ya, yaitu Rasul itu adalah manusia sama seperti layaknya manusia yang lainnya, ya. Dia butuh makan, butuh minum, butuh tidur, ada rasa lelah, sedih, dan gembira sebagaimana manusia lainnya. Sifat jaiz itu yaitu ya boleh-boleh saja, ya, sifat yang ada pada diri Rasul sebagaimana manusia lainnya. Oke lah anak-anak, telah berguru
jelaskan tadi ya perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian untuk tugas anak-anak sekarang yaitu menulis nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Anak-anak tulis di buku tugas kalian. Nanti pertemuan berikutnya kita kumpulkan dan dibahas bersama-sama. Okelah anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama serta doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.